kabar kalian semua? Semoga kalian baik dan sehat selalu ya. Oke, jadi perkenalkan dulu, nama saya Revania Auliadiah Amaral dari Prodi Akuntansi Universitas Internasional Semen Indonesia. Jadi di sini saya akan mereview tentang mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau bisa disingkat dengan MSDM selama 1 semester ini. Sebelum kita membahas tentang MSDM sendiri, saya akan menyimpulkan apa itu manajemen. Jadi manajemen, apa itu manajemen? Manajemen adalah seni untuk mencapai suatu tujuan di dalam organisasi maupun di perusahaan melalui orang lain. Itu manajemen. Lalu selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut MSDM. MSDM sendiri sama dengan halnya manajemen, namun bedanya di sini MSDM adalah sesuatu yang mengelola sumber daya manusianya. Jadi bagaimana di sini kita belajar tentang bagaimana cara mengelola sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi maupun di dalam perusahaan agar dapat menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten di dalam sebuah perusahaan agar memajukan sebuah perusahaan tersebut. Jadi gambaran besar dari MSDM sendiri yaitu memiliki beberapa fungsi seperti perencanaan pekerjaan, analisis pekerjaan, rekrutmen, lalu ada tes dan seleksi, setelah itu ada orientasi pengenalan, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, evaluasi kinerja, dan juga ada PHK. Itu tadi beberapa fungsi dari MSDM. Kita akan mengupas secara singkat saja beberapa fungsi tadi. Yang pertama yaitu adalah perencanaan, seperti yang ada di judulnya, perencanaan. Perencanaan yang dilakukan atau dibuat oleh seorang manajer MSDM harus sesuai dengan porsi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Mengapa? Karena perencanaan sendiri harus pas dengan visi, misi, tujuan, dan juga sasaran yang akan dituju oleh sebuah perusahaan agar mendapatkan hasil yang baik. Lalu yang kedua adalah ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan sendiri yaitu melakukan beberapa strategi untuk memajukan perusahaan tersebut. Selain itu, di dalam analisis pekerjaan ada yang disebut dengan SOP serta kebijakan. Apa itu SOP dan apa itu kebijakan? Jadi, kalau misal SOP itu adalah prosedur yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya untuk bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Sedangkan kebijakan adalah salah satu yang bisa kita bilang sebuah keringanan untuk karyawan perusahaan yang mungkin bisa juga mereka melanggar beberapa hal dalam prosedur tersebut. Jadi kebijakan sendiri dibuat agar dapat meringankan seorang pekerja atau karyawan dalam menjalankan pekerjaannya di dalam perusahaan. Lalu ada juga manajemen strategi. Di
Di sini seorang manajer SDM sendiri harus melewati beberapa langkah dalam prosesnya. Yang pertama yaitu mencari tahu dan mengetahui apa visi, misi, juga tujuan serta sasaran yang akan dituju oleh sebuah perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mengukur seberapa besar atau seberapa kecil kemungkinan dalam situasi baik di dalam atau internal maupun di luar eksternal harus dapat diukur sesuai kemampuan sebuah perusahaan. Yang ketiga ada menawarkan beberapa opsi dalam strategi tersebut. Setelah menawarkan beberapa opsi, selanjutnya ada juga menganalisis opsi-opsi tersebut. Bagaimana dan apa yang terjadi jika memilih beberapa opsi ini. Selain itu, setelah menganalisis, manajer harus bisa memilih strategi manakah yang akan dipilih yang sesuai dan tepat pada sasarannya. Setelah sesuai dengan sasarannya, barulah manajer harus menerjemahkan sebuah strategi tersebut ke dalam sasarannya sendiri agar lebih jelas dan sesuai dengan target yang ditentukan, lalu menjalankan strategi tersebut. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi strategi tersebut dan juga mengevaluasi hasil dari strategi tersebut. Selanjutnya yaitu adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah salah satu hal penting yang harus bisa dijalankan oleh seorang manajer SDM. Karena salah satu fungsi dari MSDM sendiri yaitu adalah rekrutmen. Rekrutmen adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk mendapatkan seseorang atau mendapatkan karyawan yang layak dan juga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Selain itu, rekrutmen sendiri memiliki beberapa hal seperti kriteria yang ditentukan oleh sebuah perusahaan, lalu apa saja yang akan dilakukan, pekerjaan seperti apa, dan sebagainya. Lalu ada juga tahap seleksi dan tes. Seleksi dan tes akan dilakukan bukan hanya untuk para calon pegawai dari perusahaan tersebut, melainkan juga untuk karyawan yang ada di sana. Mengapa itu terjadi? Karena seleksi dan tes akan dilakukan secara berkala oleh manajer untuk mengetahui seberapa besar dan seberapa banyak kemampuan atau skill-skill yang mereka dapatkan sebelum dan sesudah masuk dalam perusahaan. Lalu apa saja pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka yang telah mereka ambil dan mereka jalankan. Setelah tes dan seleksi, ada juga orientasi. Orientasi sendiri sangat diperlukan oleh calon dari karyawan perusahaan. Mengapa? Karena di dalam orientasi tersebut, perusahaan memperkenalkan apa saja yang ada di dalam perusahaan itu, tentang perusahaan, apa yang akan didapatkan
apa yang terjadi, pekerjaan apa yang akan dilaksanakan. Lalu juga ada pengenalan tentang lingkungan dari perusahaan tersebut. Hal itu sangat penting karena lingkungan adalah salah satu faktor yang akan membuat kenyamanan tersendiri untuk para karyawannya. Dan pengenalan lingkungan sendiri akan dapat membiasakan diri seorang calon karyawan agar dapat memposisikan dirinya menjadi karyawan yang baik dan bertanggung jawab. Setelah orientasi, ada juga pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan akan dilakukan secara berkala. Sama dengan perbedaan dari pelatihan dan pengembangan sendiri, yaitu jika pelatihan akan lebih singkat dibandingkan dengan pengembangan yang memiliki waktu relatif lebih lama. Setelah itu, perbedaan dari pelatihan dan juga pengembangan yaitu kebanyakan di dalam pelatihan yaitu mengajarkan tentang pembelajaran yang berada di luar akademi atau bisa disebut dengan non akademi. Dan untuk pengembangannya sendiri yaitu adalah tanggung jawab yang lebih. Jadi kalau untuk pelatihan sendiri adalah pembelajaran untuk calon karyawan serta karyawan yang sudah ada di dalam perusahaan dilatih agar lebih terampil, lebih cekatan dan lebih unggul saat melakukan pekerjaan. Sedangkan pengembangan sendiri untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut dan menambah tanggung jawabnya agar lebih baik di dalam perusahaan tersebut dan mendapatkan hasil yang lebih baik juga. Setelah pelatihan dan pengembangan, ada juga yaitu kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah sebuah proses balas jasa dari sebuah perusahaan kepada karyawannya. Kompensasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi yang langsung dan juga yang tak langsung. Yang langsung seperti gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan dan juga yang lain. Gaji dan upah adalah hal yang berbeda. Jika gaji adalah bayaran yang pasti, sedangkan upah adalah bayaran yang belum pasti. Lalu ada juga insentif. Insentif adalah kompensasi yang diberikan sebuah perusahaan untuk karyawannya yang telah mencapai target atau melebihi target. Lalu juga ada tunjangan. Tunjangan adalah beberapa kompensasi juga yang diberikan oleh sebuah perusahaan untuk memfasilitasi karyawannya agar lebih terjamin di dalam perusahaan tersebut, agar mendapatkan kenyamanan di dalam perusahaan tersebut. Selain kompensasi yang secara langsung, ada juga kompensasi secara tidak langsung, seperti fasilitas yang diberikan oleh perusahaan seperti rumah dinas, mobil dinas, dan sebagainya. Lalu juga ada asuransi, cuti, liburan, juga pujian. Pujian adalah salah satu kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya yang telah berprestasi atau mendapatkan target yang melebihi dari yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan tersebut terhadap penjualan maupun kerja dari karyawan tersebut untuk perusahaan. Setelah kompensasi, ada juga evaluasi. Evaluasi, apa itu evaluasi? Jadi, seorang manajer harus bisa mengevaluasi karyawannya atau pekerjanya di dalam perusahaan
agar bisa mengetahui betapa besar atau seberapa kerja keras mereka, produktivitas mereka, dan juga kontribusi mereka terhadap sebuah perusahaan tersebut. Kemampuan mereka akan dinilai dari sebuah evaluasi tersebut. Manajer akan melakukan evaluasi tersebut secara berkala dan juga secara berperiode untuk mengetahui kemampuan-kemampuan dari karyawannya tersebut. Selanjutnya adalah manajemen karir. Setelah adanya evaluasi, manajer akan mengetahui berapa besar kontribusi mereka terhadap perusahaan, yaitu seorang karyawan. Dan di manajemen karir ini, mereka akan menentukan apakah mereka akan dipromosikan atau dimutasi dan juga didemosi dari perusahaan tersebut. Dari situlah manajer tahu bagaimana dan kelanjutan karyawan ini tadi, apakah dinaikkan jabatan atau diturunkan jabatan. Terakhir adalah tahap PHK. Jadi di tahap PHK ini ada 3 macam pemberhentian karyawan. Jadi 3 macam pemberhentian ini yaitu ada pemecatan, lalu ada kematian, dan juga pensiun. Untuk yang pemecatan biasanya terjadi pada saat pengurangan karyawan di sebuah perusahaan. Lalu ada juga beberapa karyawan yang dipecat karena kontribusi dan produktivitas kerja di dalam perusahaan tersebut itu tidak menunjukkan progres yang baik. Ada juga karena melanggar prosedur dan juga kebijakan dari perusahaan tersebut, dan yang mengakibatkan karyawan dipecat. Lalu yang kedua adalah kematian. Kematian akan berlaku pada saat mereka yang telah bekerja di sana dan meninggal, atau ketika mereka pada saat di tempat kerja lalu mendapatkan kecelakaan dan meninggal, itu yang disebut dengan kematian. Lalu juga ada yang terakhir, pensiun. Pensiun akan diberikan oleh sebuah perusahaan untuk tunjangan di masa tua karyawan sendiri agar lebih terjamin. Oke, jadi itu adalah beberapa fungsi dari gambaran besar tentang MSDM. Terima kasih, itu tadi adalah pemaparan saya untuk analisis gambaran besar dari manajemen sumber daya manusia dan fungsinya serta penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.